Pemirsa, pasca penculikan dan pelukan keji oleh zionis Israel, kini proses evakuasi dan juga pemulangan ke tanah air tengah dalam persiapan untuk membahas persiapan jelang kepulangan mereka. Kami sudah terhubung dengan Steering Committee Global Sumut Fotila, ada Ibu Maimun Herawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, bagaimana kondisi fisik dan juga psikologis terkini dari ke-9 WNI kita di sana pasca penculikan dengan kekerasan yang mereka alami? Ya, sejauh ini alhamdulillah untuk kontingen dari Indonesia aman, alhamdulillah ceria, semangat. Ada yang sudah menyampaikan kepada saya ingin ikut lagi, tapi mendaftar lebih awal untuk jadi panitia yang mengurusi nanti GSF 3.0 begitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini secara psikologi teman-teman aman, senang dan excited sebentar lagi pulang insya Allah. Ibu, tanpa bermaksud untuk membuka kembali trauma mendalam para korban WNI yang di sana yang diculik dan juga korban-korban aktivis lainnya, sejauh apa bentuk kekerasan dan juga tekanan psikologis yang sempat mereka ceritakan? Karena saya juga adalah steering committee dari Global Sumut Fotila, saya akan sampaikan tidak hanya kisah dari 9 WNI, tapi kisah dari teman yang lain. Ada di antara teman saya yang sampai saya bertemu dengan beliau, matanya masih kosong. Nah, ada yang kemudian terpaksa harus mengalami operasi beberapa kali, ada yang mengalami pendarahan, ada yang patah rusuk, itu tuh puluhan orang. Ada yang kepalanya cedera dan harus dia melakukan tindakan yang lumayan berat. Ada yang kemudian mengalami pelecehan seksual dan itu tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan dengan berbagai bentuk seperti itu. Jadi tidak benar para aktivis yang diculik ini diperlakukan dengan baik oleh para zionis Israel. Iya, jadi video yang Bapak lihat, yang ada video Ben Gvir itu hanya 1/10 dari penyiksaan yang mereka lakukan. Ini yang di dalam kamera, yang tidak terlihat itu di dalam kontainer gelap, di mana satu orang masuk, di dalamnya sudah ada 4-5 orang yang bersiap untuk menginjak, menendang, membenturkan kepala ke dinding. Dan teman-teman yang di luar kontainer itu mendengar setiap ada yang masuk itu terdengar suara meraung karena kesakitan begitu. Jadi apa yang terlihat di kamera yang seperti teman saya Cat itu yang kepalanya dijambak, rambutnya dijambak dan didorong ke lantai, itu Cat, sahabat saya. Ini dia. Ini hanya sebagian kecil dan menurut Cat it's nothing karena yang dialami oleh teman-teman yang lain itu luar biasa brutal begitu. Dan itu bisa dilihat dari pendarahan, luka-luka, lalu kemudian tulang-tulang yang patah dan turun dari pesawat harus naik berangkar. Jadi tidak bisa dibawa tidak pakai kursi roda dan juga tidak bisa, jadi harus dipakai tandu begitu. Apakah saat ini para korban termasuk 9 WNI yang sudah ada di Turki saat ini sudah mendapatkan penanganan medis yang memadai dan juga mungkin mendapatkan trauma healing sebelum nanti diterbangkan ke tanah air, Bu? Iya, jadi seluruh dari relawan Global Sumut Fotila begitu sampai di airport itu langsung kami bawa ke medical facility, Bapak. Di sana siapa yang yang memerlukan perawatan yang lebih khusus, operasi, perbaikan tulang yang patah itu dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Jadi ke rumah sakit yang lebih besar begitu. Sedangkan yang ratusan lainnya, yang luka-luka, yang yang memar-memar itu di tempat yang berbeda dan mereka ada 4 lokasi untuk periksa darah karena kita khawatir ada racun yang dimasukkan kepada mereka karena ada terdeteksi seperti itu. Jadi ada penyuntikan yang kemudian membuat teman-teman kemudian menjadi tidak responsif begitu. Jadi kayak ngantuk dan seterusnya. Jadi ada tes darah. Setelah itu ada tes
kesehatan secara umum, melihat apa yang buka dan seterusnya. Setelah itu ada pengambilan testimoni. Jadi dokumentasi dari kesaksian teman-teman terhadap perlakuan buruk, penyiksaan yang mereka terima, untuk kemudian dijadikan bahan berkas hukum untuk dibawa ke pengadilan. Setelah itu Iya. kemudian ada ruang psikologi, ruang untuk memberikan bantuan bagi orang-orang yang merasa trauma dan dia perlu bicara dengan psikiatris atau dengan psikolog. Nah, ini juga ada di sana begitu. Jadi makanya kemudian di malam pertama itu saya dengan Siki itu pulang sampai jam setengah tiga deh. Setengah tiga menunggu seluruh teman selesai proses pemeriksaan kesehatan dan bisa dibawa pulang gitu. Iya. Terkait dengan kekerasan yang dialami oleh WNI kita dan juga aktivis Global Sumut Flotilla lainnya, apakah ada rencana mengajukan tuntutan hukum resmi? Lewat jalur hukum apa tuntutan ini paling efektif dilakukan, Bu? Iya, ada beberapa skema yang dilakukan oleh teman-teman melalui lembaga-lembaga hukum di lokasi negara yang memungkinkan untuk menyeret mereka. Hind Rajab misalnya salah satunya itu mengambil berkas-berkas yang penting lalu kemudian membawanya kepada negara-negara tertentu karena IDF ini mereka punya dual citizen. Karena mereka dual citizen, negara Amerika iya, negara Inggris iya, tapi juga warga negara Israel, maka beberapa kasus hukum itu bisa dilakukan di negara di mana mereka juga menjadi warga negara. Lalu proses hukum yang mungkin dilakukan oleh siapapun yang artinya tidak ada warga negara tidak ada orang IDF di Indonesia begitu ya, walaupun ada yang jalan-jalan di Bali. Kemudian proses hukumnya adalah melalui ICC. Nah, ini juga sebagian sudah mulai dilakukan dan untuk GSF tahun lalu setahu saya ada 60 kasus yang berhasil lengkap berkasnya dan kemudian diajukan begitu. Ini dua skema yang bisa dilakukan. Jadi melalui negara yang memang pelakunya adalah warga negara tersebut dan melalui ICC. Satu lagi, alhamdulillah untuk kali ini kami bisa mengetahui wajah mereka seperti apa untuk kemudian diketahui identitasnya siapa yang akan masuk kepada file yang mana. Alhamdulillah video-video yang beredar itu memudahkan untuk mendeteksi para pelaku kejahatan kemanusiaan siapa saja. Baik, Bu, bagaimana dari pihak Global Sumut Flotilla menanggapi dari pihak Israel yang terus melakukan propaganda atau bahkan memutarbalikkan fakta terkait dengan kronologi penculikan dan kekerasan ini? Dikabarkan oleh para buzzer-buzzernya juga bahwa ini tidak terjadi apa-apa dalam penculikan ini. Iya, tidak terjadi apa-apa, tinggal kemudian dengan membuktikan, dan kami punya banyak videonya, video-video bekas siksaan dari penjajah Israel kepada relawan kemanusiaan. Dan video itu sudah cukup untuk membungkam itu semua, dan lebih dari 20 negara ya, pemimpin negara saat ini sudah memanggil diplomat Israel untuk negara mereka untuk mempertanyakan video kebrutalan yang dilakukan oleh IDF kepada relawan kemanusiaan. Ini membuktikan lebih dari 20 pemimpin negara di dunia merasa bahwasanya mereka terganggu dengan kebrutalan IDF terhadap relawan kemanusiaan yang sebagian adalah warga negara mereka. Baik. Ibu Maimun Herawati, terima kasih telah bergabung bersama kami, telah berbagi perspektifnya terkait dengan tragedi kemanusiaan para aktivis kita di sana. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.